Salam ibu-ibu sekalian, selamat sore. Kita bisa bertemu kembali di dalam persekutuan PWK pada sore hari ini. Walaupun kita tidak bertatap muka satu sama yang lain, tapi Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan melalui online. Aku bersyukur, berterima kasih Tuhan masih berikan aku kesempatan untuk bisa melayani Tuhan pada sore hari ini. Ibu-ibu sekalian, mari kita sama-sama memuji Tuhan di dalam pujian, yaitu anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi ibu-ibu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Puji Tuhan, karena anugerah Tuhan, ibu-ibu sekalian, kita masih ada sampai saat ini. Walaupun kita banyak menghadapi beban hidup ini, menghadapi COVID, tetapi Tuhan masih berikan kita kesempatan. Itu anugerah dan kasih Tuhan buat kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan-Mu kepada kami pada sore hari ini. Walaupun kami belum bisa bertatap muka satu sama yang lain, tapi kami Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih Engkau masih berikan kami kesempatan untuk bisa melayani-Mu Tuhan pada saat ini. Tuhan tolong setiap ibu-ibu pada sore hari ini. Biarlah Engkau berkati di dalam hidup mereka masing-masing. Supaya Tuhan kami, satu waktu kami bisa kembali bertatap muka satu sama yang lain. Dan kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terlebih untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam persekutuan kami PWK. Terima kasih ya Bapa. Pimpinlah persekutuan kami pada sore hari ini dari permulaan sampai pada pertengahannya, sampai selesai hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Ibu-ibu, kita akan memuji Tuhan kembali dalam pujian ini bersama-Mu Bapa. Ya, tanpa pimpinan dan bimbingan Tuhan kami tidak mampu berjalan sendiri. Aku merasakan di mana pimpinan dan bimbingan Tuhan di dalam hidup keluarga kami, dalam hidup rumah tangga kami. Walaupun kami harus banyak menghadapi masalah di dalam hidup kami, tapi Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan selalu berada dengan kami. Tuhan memelihara kami sampai saat ini. Mari kita sama-sama memuji Tuhan bersama-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku
di setiap musim hidupku. Tak pernah ku biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi ibu-ibu. Bersama-Mu Tuhan, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ibu-ibu sekalian, saya akan menyaksikan bagaimana kasih Tuhan di dalam hidupku pada saat ini. Tuhan, aku tidak tahu rencana Tuhan di dalam hidupku, tetapi aku tidak bisa melihat apa yang Tuhan buat. Tetapi itu semua Tuhan buat bagiku, untuk aku lebih kuat untuk menghadapi di dalam hidup ini. Supaya imanku tetap kuat untuk menghadapi semuanya ini. Aku mengucap syukur dan berterima kasih. Dalam tahun ini, keluargaku, saudaraku yang di Manado, suami istri meninggal karena COVID. Kedua anakku, kami mengharapkan anakku itu yang bisa melihat kami di masa tua, tetapi Tuhan lebih mengasihi, dan semua rencana-rencana itu kami tidak mengerti di dalam hidup ini. Tetapi apa yang Tuhan buat itu yang terbaik bagi kami sampai saat ini. Sampai saat ini kami masih ada, itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Di masa tua kami, anak-anak kami tidak ada satupun di Indonesia, mereka semua di luar negeri. Tapi kami hanya bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Walaupun ada ponaan dan cucu kami, tetapi kami hanya memohon kekuatan daripada Tuhan, supaya Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami tubuh yang sehat di masa tua kami. Kalau aku merasa sakit, aku hanya memohon Tuhan, jangan berikan aku sakit. Kasihanilah aku. Siapa yang mengurus suamiku yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya duduk di kursi roda. Tetapi aku bisa melihat semua itu. Rencana Tuhan yang begitu indah di dalam hidupku. Walaupun aku tidak mengerti dan tidak bisa melihat. Tetapi Tuhan masih memberikan aku kekuatan di dalam hidup ini. Kami suami istri bisa melalui ulang tahun perkawinan kami kemarin. 54 tahun, itu satu anugerah besar buat kami. Satu mujizat buat kami Tuhan berikan. Kami hanya bisa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan.
Tanpa kekuatan Tuhan kami tidak mampu berjalan sendiri. Sebab itu ibu-ibuku sekalian, dukunglah kami di dalam doa. Walaupun kami tidak bertatap muka satu sama yang lain. Aku selalu berdoa, Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosaku kepada ibu-ibu sekalian di dalam persekutuanku maupun di dalam pengurusan. Ampuni Tuhan dosaku. Tuhan, biar dimanapun mereka berada, Tuhan, aku tetap mendoakan ibu-ibu supaya kita saling mendoakan satu sama yang lain. Jangan putus hubungan, tetapi kita terus satu iman, satu harap di dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih ibu-ibu. Kesaksianku ini, biarlah ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami semua sebagai ibu-ibu untuk menghadapi dunia semakin hari semakin penuh dengan kesusahan, penuh dengan masalah-masalah. Tapi kita selalu bersatu di dalam doa. Dan kita harus semangat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan walaupun kita hanya di rumah. Kita tetap memuji Tuhan, berdoa, walaupun hanya mendengar firman Tuhan melalui televisi, melalui online. Itu satu kekuatan di dalam hidup kita. Supaya iman kita jangan lemah, tetapi kita tetap Tuhan dikuatkan. Terima kasih banyak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan kembali. Walaupun ku tak dapat melihat, walaupun aku tidak bisa melihat rencana Tuhan, tetapi itu semua indah bagiku di dalam hidup ini. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Ku sadar tak semua aku dapat melihat di dalam hidupku. Hatiku percaya rencanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita nyanyi sekali lagi. Setelah itu saya persilakan penginjil Alfian untuk membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita memuji sekali lagi. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rencanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku,
Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Kami persilakan Pak Penginjil Alvin untuk membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Selamat sore Ibu-Ibu Komisi Wanita Febe dimanapun Anda berada. Kita bersyukur karena Tuhan itu memelihara kita hingga pada hari ini. Bagaimana kabar ibu-ibu semuanya? Tentunya semuanya merasakan kasih pemeliharaan Tuhan. Sore hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Allah Bapa Pemelihara di dalam kehidupan ini, kami bersyukur bersama-sama ya Tuhan dalam Komisi Wanita Febe yang merasakan kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih kami boleh menjalani kehidupan, kami boleh melakukan apa yang sudah Tuhan itu percayakan untuk kami kerjakan. Kami bersyukur untuk penyertaan pendampingan Tuhan kepada setiap kami. Bahkan pada sore hari ini, Tuhan juga berkenan mengumpulkan kami untuk bersama-sama kami bersekutu. Dan saat ini kami juga rindu supaya kami juga boleh tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Tuhan berkata-katalah, berbicaralah kepada setiap kami dan persiapkan diri kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita menyaksikan, ya, tahu ya ibu-ibu tadi itu siapa yang berada di depan cermin? Ya, tentu itu bukan Ibu Iwan, ya, tapi Saudara Iwan, ya. Dia memandang cermin, dia memperhatikan apa yang diinformasikan cermin kepada dirinya. Ya, ibu-ibu tentu setiap kita itu memandang cermin setiap hari, ya. Kebanyakan, hampir semua orang itu memandang cermin setiap harinya. Bisa berulang-ulang, berkali-kali. Bahkan ada yang memandang cermin itu lebih dari 30 menit. Bahkan itu juga bisa berulang dalam satu hari, bisa beberapa kali. Ibu bapak, sesungguhnya cermin itu sangat-sangat bermanfaat. Tahu ibu bapak gunanya apa? Sebetulnya ketika kita memandang cermin, kita akan membutuhkan informasi apa yang akan disampaikan cermin itu. Tentu keberadaan kita, ibu-ibu semuanya memandang cermin ingin mengetahui, ya, bagaimana sosok kita itu, tubuh kita, terutama wajah kita. Cermin menyampaikan kepada kita apakah rambut kita itu sudah rapi atau amburadul. Apakah bedak kita, ya, itu memang sudah merata atau ada yang tebal, ada yang tipis. Atau mungkin lipstik kita ada yang miring.
Atau alis kita ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya, semuanya itu cermin yang memberitahukan kepada kita. Ketika ibu-ibu memandang cermin, membutuhkan informasi itu dari cermin keberadaan kita. Lalu sesungguhnya sesudah kita mengetahui apa yang ada pada diri kita dari cermin, kira-kira kita menyikapi bagaimana? Apakah kita sesudah mengetahui bahwa wajah kita masih cemot, rambut kita yang belum rapi? Ketika kita mengetahui hal itu dari cermin, apakah kita menindaklanjuti? Kita membersihkan wajah kita yang cemot, kita merapikan rambut kita yang belum rapi itu? Atau kita biarkan, kita tidak menindaklanjuti? Kita tetap keluar rumah dengan wajah yang cemot, dengan rambut yang awut-awutan. Kita tetap menemui orang. Apakah seperti itu? Atau kita menindaklanjuti? Kita bersihkan wajah kita yang cemot itu. Kita rapikan rambut kita yang masih semrawut itu. Nah, itulah yang digambarkan oleh Yakobus ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak ibu-ibu semuanya membuka Alkitab kita. Kita membuka dari surat Yakobus, pasal yang pertama, ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Sampai di sini, ibu firman Tuhan yang akan kita renungkan. Gambaran seseorang yang memandang cermin, itulah yang disampaikan oleh Yakobus. Seperti itulah kita ketika kita membaca ataupun kita memperdengarkan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, itu bagaikan kita itu memandang diri kita di hadapan cermin. Cermin memberikan informasi, memberitahukan tentang keberadaan kita. Demikian juga firman Tuhan. Firman Tuhan memberitahukan keberadaan kita yang mungkin buruk, yang mungkin bobrok. Banyak kesalahan, banyak kelemahan, banyak kejahatan. Firman Tuhan bagaikan cermin, memberitahukan kepada kita. Tapi bagaimana sikap kita setelah kita mengetahui apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu? Sama seperti seorang yang bercermin. Kalau dia sudah mengetahui dirinya itu tidak rapi, rambutnya, wajahnya masih cemot, dibiarkan, tidak ditindaklanjuti, ya nggak apa-apa. Tapi harusnya dia malu kalau dia keluar, dia bertemu dengan orang lain. Harusnya dia segera menindaklanjuti, membersihkan wajahnya, merapikan rambutnya, supaya dia bisa tampil dengan baik di hadapan orang. Demikian pula ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan memberitahukan tentang keberadaan kita yang mungkin banyak kesalahan, yang mungkin kita itu buruk, yang mungkin kita penuh dengan kebencian dan iri hati. Firman Tuhan sekaligus menunjukkan bukan hanya keberadaan kita yang buruk, yang salah, yang kurang itu, tetapi juga memberitahukan firman Tuhan itu
Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita memperbaikinya? Apakah setelah kita mendengar firman Tuhan, kita diamkan, kita biarkan? Ya berarti kita seperti orang yang memandang cermin, sudah mengetahui keberadaannya yang belum rapi, kita abaikan. Saya tahu ibu-ibu, banyak ibu-ibu itu yang senang sekali mendengarkan firman Tuhan. Bahkan saya tahu ada beberapa orang yang kira-kira itu kalau satu hari dia bisa mendengarkan khotbah itu sampai lebih dari 5 kali. Dia senang mendengarkan khotbah, apalagi ini sekarang secara online. Begitu antusias, sampai-sampai kepikiran, sampai-sampai bingung kalau satu hari itu terlambat mendengarkan khotbah. Khotbah apa saja didengarkan. Tapi yang saya tahu juga, ada orang yang seperti itu. Begitu senang sekali mendengarkan firman Tuhan. Kepikiran kalau dia itu sampai tidak bisa dia melakukan kegiatan yang lain, tidak sampai dia tidak bisa mendengarkan khotbah, mendengarkan firman. Kepikiran bingung. Kepikiran bingung hanya ketika dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Tetapi tidak pernah kepikiran, tidak pernah bingung, tidak pernah gelisah ketika dia tidak bisa melakukan firman Tuhan. Tidak mendengarkan firman Tuhan, kepikiran. Baik sih, ada orang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Tetapi seharusnya bukan hanya dia itu suka mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya. Harusnya orang tersebut ketika dia itu gelisah, terlambat, ataupun tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, harusnya dia juga gelisah ketika dia tidak dan belum bisa melakukan firman Tuhan. Ibu bapak, setiap hari kita memandang cermin. Sebagai orang percaya, ibu-ibu juga semuanya memandang cermin, yaitu Alkitab. Alkitab yang kita baca, yang kita dengarkan, mempertunjukkan kepada kita bagaimana keberadaan diri kita. Bagaimana keberadaan kita secara menyeluruh. Dan firman Tuhan sudah memberitahukan apa yang seharusnya kita lakukan. Mari ibu-ibu, kita bersama-sama, bukan hanya kita itu rindu, senang mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tetapi kita juga rindu melakukannya. Ketika kita sudah tahu keberadaan diri kita seperti kita memandang cermin, kita segera memperbaiki. Demikian juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan menunjukkan keberadaan kita yang masih lemah, yang masih penuh dengan kedengkian, kebencian, kejahatan. Firman Tuhan juga mengajarkan supaya kita meninggalkan, membuang semuanya itu. Mari kita belajar. Bukan hanya mendengarkan, membaca firman Tuhan, tetapi juga melakukannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan itu berbicara kepada kami setiap hari, setiap saat, melalui firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Melalui firman-Mu itulah ya Tuhan, kami bisa memahami, kami bisa mengerti keberadaan diri kami. Kami bisa mengetahui bagaimana sesungguhnya diri kami ini. Bahkan bagian terdalam pun, dalam segala rencana, segala keinginan kami, firman Tuhan itu mengetahui dan menyelidikinya. Tuhan berikan kepada kami kepatuhan, supaya kami tunduk pada Tuhan, dan melalui firman Tuhan, kami dituntun diperbarui setiap hari. Biarlah ketika kami itu rindu mendengarkan, membaca firman Tuhan, Tuhan juga memberikan kepada kami kerinduan dan tekad untuk kami melakukan firman itu di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati Komisi Wanita Febe,
di dalam keberadaannya setiap harinya, di dalam kehidupan rumah tangganya masing-masing. Tuhan anugerahkan kesehatan kepada seluruh anggota Komisi Wanita Febe dimanapun, biarlah semuanya dalam kondisi yang selalu sehat terjaga, dan Tuhan juga memelihara iman daripada ibu-ibu Komisi Wanita Febe ini, supaya setiap harinya memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, bertumbuh di dalam kasih dan firman Tuhan, supaya keberadaan ibu-ibu Komisi Wanita Febe dimanapun berada boleh menjadi berkat di tengah keluarga, di masyarakat, di tengah-tengah jemaat. Kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati pengurus Komisi Wanita Febe, demikian juga untuk penginjil Evelyn, bersama-sama untuk terus memikirkan, untuk terus merencanakan segala program, acara, kegiatan bagi kita semuanya Komisi Wanita Febe, untuk bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, dan saling memperhatikan, saling menguatkan. Tuhan juga persiapkan rencana pengurus Komisi Wanita Febe untuk merayakan Natal di tahun ini pada tanggal 9 Desember. Biarlah Tuhan mempersiapkan semuanya supaya melalui acara perayaan Natal itu kami semuanya Komisi Wanita Febe dibangunkan, diperbaharui, diberikan semangat dan kekuatan untuk menatap hari depan bersama-sama mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan dan hidup memasyurkan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Ibu-ibu, sebelum kita memberikan persembahan melalui celengan atau transport, mari kita sama-sama memuji Tuhan kembali. Dalam pujian nomor 1 kita nyanyikan 2 kali. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sekali lagi kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mohon ampuni segala dosa dan salah kami. Ya Tuhan, berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami begitu besar, tetapi kami hanya memberikan sedikit kepadamu ya Bapa. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Tolong setiap kami ibu-ibu. Ya Bapa, Engkau tahu Tuhan keadaan pada saat ini, tetapi kami masih bisa memberikan apa yang Engkau berikan kepada kami untuk persekutuan di dalam PWK kami ini, di dalam persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberikan. Engkau curahkan berkat-berkat bagi mereka semuanya, supaya kami boleh memberi lebih lagi untuk pekerjaan-Mu di dalam persekutuan kami PWK pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu karena begitu besar anugerah dan kasih-Mu yang selalu Engkau berikan kepada setiap kami ibu-ibu pada sore hari ini. Terima kasih. Kami serahkan seluruh Tuhan, doa kami ini hanya di dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ibu-ibu sekalian, mari sama-sama kita menerima berkat yang dibawakan oleh Bapak
Bapak Penginjil Alvin. Kami persilakan Pak Alvin untuk membawakan doa berkat. Ya, Ibu-ibu, mari kita itu melanjutkan hidup kita sebagai orang-orang percaya, untuk kita itu melanjutkan kehidupan di dalam keseharian kita. Untuk itu arahkan hati kita dan sambutlah, terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang besar di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan kemampuan dari Roh Kudus akan menaungi setiap kita dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibu-ibu, terima kasih banyak. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Mudah-mudahan kita sudah bisa bertatap muka satu sama yang lain. Mari kita terus berdoa supaya virus-virus cepat berlalu dari muka bumi ini, supaya kita bisa sama-sama lagi berkumpul bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih.